Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia selalu, lancar rezekinya ya, amin. Seneng banget rasanya bisa berbagi kegiatan lagi. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan teman-teman. Aktivitas hari ini dimulai setelah aku pulang belanja bulanan kemarin ya, belanja bulanan tambahan dari Purwokerto. Terus aku istirahat sebentar, nyampe rumah tuh asar ya teman-teman. Terus abis itu bebenah segala macem, beres-beres belanjaan, dan sampai tiba waktunya abis maghrib ini suami aku katanya lapar, minta dimasakin gitu. Nah sebenarnya kalau abis bepergian gitu biasanya agak mager nggak sih buat masak-masak teman-teman. Tapi ya karena sudah banyak yang dikeluarkan hari itu, ya udah di sini aku mencoba untuk bersemangat memasak lagi. Menu untuk malam hari ini aku masak sendiri, tidak beli di luar ya. Meskipun untuk akhir pekan biasanya aku ada jatah libur masak, tapi siangnya kan sudah beli di luar gitu. Nah berhubung ini ada bahan-bahannya juga di rumah, jadi aku masak aja. Aku mau bikin bakmi goreng. Ini bumbunya aku cuma iris-iris aja ya. Biasanya sih aku halusin, tapi lagi mager buat ngalusin bumbu, jadinya aku potong-potong aja tipis-tipis. Ada bawang putih, batang daun bawang, dan juga sedikit bawang merah, terus cabai. Untuk tambahan bakmi gorengnya aku pakai 2 telur ya, berhubung kemarin aku beli telur ukuran telurnya kecil-kecil, jadi aku pakai 2. Terus ada juga tambahan nanti kol, bakso, dan juga daun bawang gitu. Teman-teman, apa kabarnya? Terus juga lagi sibuk apa di hari Minggu ini? Mungkin ada sebagian yang lagi menikmati hari Minggunya di luar rumah atau mungkin di dalam rumah gitu. Apapun kegiatannya, mudah-mudahan tetap menyenangkan ya teman-teman. Aku juga seperti itu, tidak setiap kali akhir pekan tuh keluar, tapi berusaha menikmati segalanya lah ya, mau di rumah, mau di luar rumah gitu. Disesuaikan juga dengan keuangan saat itu, aku juga tidak selalu ada budget untuk keluar rumah, jadinya kadang-kadang juga di rumah aja akhir pekannya. Nah ini untuk kol dan baksonya juga aku masukin ya ke dalam bakmi ini. Ini pakai mie telur yang pipih yang kemarin suami aku pilih ya untuk dibeli di swalayan. Karena lihat di tukang nasi goreng pakai mie itu dan rasanya enak. Di daerah aku masih terjadi pemadaman listrik bergilir ya teman-teman. Jadi kayak aduh rada menggalau ya. Kadang banyak aktivitas yang harus dilakukan menggunakan listrik, tapi ya apa daya ya, kita hanya bisa menerima. Oke, ini untuk bumbu seasoningnya aku pakai kaldu jamur, garam, kecap manis, kecap ikan, kecap asin, lada bubuk, terus juga saus sambal. Seperti itu biar berbumbu ya teman-teman. Ini aku kasih air sedikit ya biar mematangkan si sayur kol sama si baksonya. Ini pakai bakso sumber selera yang kemarin aku beli, enak deh. Nanti juga aku mau bikin sop bakso campur sayuran pakai bakso itu juga karena bocil masih ada di rumahku sampai malam karena tempat bu mertuaku mati lampu teman-teman. Jadi nanti malah mamanya Eca tuh nyusulin ke sini buat mandi karena di sana mati lampu. Hari-hari makin kesini tuh aku makin bersyukur ya atas hidup yang aku miliki, meskipun rasanya tuh kayak masih sederhana, tapi nggak tahu kenapa teman-teman, aku tuh kayak bersyukur banget bisa sampai di kehidupan sekarang dan bisa menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Meskipun kadang ujian juga tetap datang dan tidak pernah berakhir ya, ada aja, tapi rasanya mensyukuri hal-hal kecil di sekeliling kehidupan kita yang sudah kita punya itu bagian dari upaya membahagiakan diri sendiri gitu. Bersyukur itu bikin seneng, bikin bahagia dan jadi terhindar dari rasa mengeluh ya teman-teman, karena biasanya kalau udah mengeluh tuh banyak banget yang dirasa, ya sedih, ya membandingkan diri, ya merasa tidak adil dan lain-lain. Jadi aku sedang berada di fase menikmati sisi dari satu sisinya gitu ya. Kalau
mau ngeluh mah banyak juga yang mau dikeluhkan, tapi aku lebih memilih untuk merasa bahagia dengan bersyukur. Oh ya, ini tadi mie-nya udah direbus sama suami aku, terus lupa nggak dikasih minyak goreng, jadi kayak agak menggumpal, tapi ini nanti juga berderai kembali ya setelah dimasak. Nah, ini baksonya juga aku pakai yang bakso sumber selera itu ya, aku iris kecil-kecil, tipis-tipis, enak nih baksonya, bisa buat campuran, bikin bakso kuah pun enak, bikin capcay, bikin bakmi goreng, nasi goreng, bikin sop gitu, enak lah ya pokoknya, udah jadi favorit aku. Dulu tuh suami aku seneng banget bukan bikin, beli bakso Sogut ya, itu juga enak yang udah ada bumbunya sekalian, itu mau dimasak bakso kuah juga enak, bakso sop bakso juga enak dan lain-lain. Cuman tuh yang packingan kecil tuh ya isi 5 kan berdaging banget. Harganya mahal kan, jadinya kita beralih ke yang lebih ekonomis, tapi alhamdulillah ketemu yang sumber selera ini juga enak. Nah, ini tinggal dimasak, diaduk-aduk. Aku kalau masak entah mie goreng atau nasi goreng biasanya tuh sampai berasap ya, biar kayak smoky gitu, teman-teman. Jadi enak. Ini pas Mama Ica kesini juga makan suka katanya enak nih Mbak mie gorengnya gitu. Jadi makan bareng-bareng gitulah. Pokoknya dinikmati waktu yang ada, dinikmati kebahagiaan yang ada, meskipun kadang kita ngerasa bahwa sisi kebahagiaan yang ada pada saat kita tuh kecil gitu ya. Tapi kalau nggak dianggap hal-hal seperti itu, malah justru kadang kita akan banyak fokus ke sesuatu yang kurang berfaedah ya, kurang membahagiakan diri kita, seperti mengeluh dan lain-lain. Aku tuh bisa memasak setiap hari dan menyajikan untuk keluarga aja tuh udah happy teman-teman, apalagi kalau masakannya tuh disukai ya, kayak ngerasa ternyata tuh hidup simple ini, sesederhana itu. Bahagia dari hal-hal sederhana adalah upaya dari mindset seseorang yang bisa menikmati kehidupan dari sisi terbahagianya ya. Karena ada istilahnya, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang bisa menikmati kehidupannya dari hal paling sederhana. Nah, anyway, teman-teman, di tanggal 21 ini juga merupakan hari tanggal tuaku ya sebelum gajian. Jadi kayak tapi bersyukur banget tanggal tuanya masih dicukupkan, masih ada yang bisa dimasak, masih ada rezeki yang diterima, masih tidak kekurangan gitu. Jadi kayak di situ aja itu udah bersyukur banget, dan dengan bersyukur dan mengupayakan hal-hal terbaik dalam hidup ini tuh aku rasa Allah juga akan memberikan yang terbaiknya ya. Jadi aku tuh percaya banget rezeki yang terus mengalir itu didapat dari upaya seseorang menjalani kehidupannya, hidup dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, ini suami aku udah gak sabar minta diambilin. Padahal aku bilang, aku nanti mau masak sop dulu, gitu kan. Nanti makan pakai nasi, tapi dia udah gak sabar karena lapar katanya. Jadi ya sudah aku ambilin dulu. Aku lanjut buat goreng tempe. Eca tuh masih di sini ya sampai nanti dijemput mamanya. Jadi aku masak sop, goreng tempe gitu ya. Terus aku juga tadi rebus cabai, bawang, tomat di rice cooker bareng masak nasi. Jadi ini menu hari ini makan malamnya sederhana tapi menurut aku udah enak. Ada sop, sambal, tempe goreng, dan juga mie goreng. By the way teman-teman, aku juga punya beberapa PR yang harus aku kerjakan waktu dekat ini ya. Jadi kayak sebenarnya butuh lumayan banyak nih budget, cuman ya udah bismillah aja dijalani karena kehidupan kan memang seperti itu ya. Kadang ada aja pengeluaran mendadak, pengeluaran tidak terduga gitu. Makanya kayak pada saat dalam mengatur keuangan, sekecil-kecilnya kita harus menganggarkan sedikit budget untuk dianggarkan untuk kebutuhan tidak terduga, kebutuhan dana darurat gitu, emergency dan lain-lain. Karena ya kayak gitu, kadang kebutuhan datang secara tiba-tiba tanpa aba-aba.
Hmm, pasti ibu-ibu udah pada hatam ya perihal tersebut. Jadi kayak aku pun banyak belajar dari hal itu. Nah ini untuk bumbu sopnya pun aku nggak ulek ya teman-teman. Biasanya aku ulek, cuman kayak hari ini capek banget abis keluar rumah. Jadi ya udah aku potong-potong aja sih bawang merah dan bawang putih. Cuman aku banyakin bawang putihnya. Terus aku goreng ya sampai mateng gitu, sampai tanak agak kecoklatan. Lalu aku kurangin minyaknya dan tinggal tambahin air, tambah seasoning kayak kaldu bubuk, lada bubuk, garam. Kalau suka gula tambah gula sedikit gitu. Terus tambahkan bahan sopnya. Aku di sini bahan sopnya pakai bakso, wortel, daun bawang, daun seledri dan juga kol. Semangat memasak dan menyajikan menu sehari-hari juga menurut aku tuh rezeki banget karena ada kala-kalanya aku tuh kayak mager masak banget teman-teman dan nggak punya ide untuk masak apa gitu. Terus kayak kalaupun ada ide kadang tetap mager gitu. Kayak akhirnya tuh jadi suatu kondisi yang kurang enak di rumah. Misal kayak suami aku pulang kerja harus beli lauk atau misalnya harus beli makan di luar gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ya, cuman kayak kadang-kadang kayak ngerasa salah sendiri sih karena oh ya capek-capek pulang kerja gitu. Jadi kayak meskipun perihal masak adalah hal sepele, tapi aku tuh seneng gitu ketika bisa mengusahakan itu setiap hari. Meskipun kadang masakannya ya jenisnya gitu-gitu doang, sederhana, nggak ada yang spesial. Tapi alhamdulillahnya masih bisa dinikmati, nggak ada komplainan gitu. Seneng alhamdulillah bersyukur. Nah ini aku tambahkan air ya teman-teman. Ternyata tuh bener ya mensyukuri hal-hal kecil, hal-hal sederhana menjadikan kebahagiaan yang tidak ternilai di hati dan perasaan kita. Aku tuh sampai hari ini baru sadar akan hal itu. Kadang aku terlalu sibuk untuk melihat hal-hal di luar sana atau hal-hal di depan sana yang masih terlalu jauh prosesnya atau mungkin waktunya masih jauh, tapi sudah aku pikirin benar-benar hal-hal di atas sana yang mungkin waktunya belum saat ini, tapi aku mikirin itu terus. Jadi kayak akhirnya aku lupa menikmati kehidupanku zaman sekarang atau hari ini. Dan itu bikin pikiran aku tuh capek, burn out, overwhelmed, dan lupa bersyukur ya. Akhirnya timbul perasaan yang kurang bahagia. Hal yang paling signifikan yang aku alami dari kehidupanku ini adalah dulu aku selalu berpikir terlalu jauh, terus kayak berpenampilan terlalu dewasa. Misalnya kayak pada saat umur aku masih berapa gitu ya, aku mikirnya kayak mungkin penampilan aku harus seperti ini karena aku nganggap aku udah sebagai istri gitu dan lain-lain. Makin kesini tuh kadang aku mikirnya kayak kenapa aku harus seperti ini dan itu gitu. Di apa ya, harus mengkondisikan kehidupanku lebih tua atau lebih dewasa dari apa yang aku alami. Sebenarnya masih bisa nyantai kan, masih bisa menikmati hidup, tapi kadang seperti itu, terlalu overthinking untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu aku lakukan untuk saat ini gitu. Dan itu tuh kayak membuat kapasitas tubuh dan kehidupan aku dibebani oleh apa ya, sesuatu yang lebih berat daripada kapasitas tubuhku saat itu gitu. Dan di 2026 ini tuh aku baru sadar, akhirnya aku kayak ngerasa aku harus balik lagi nih di usia aku sekarang gitu. Apa-apa saja yang harus aku pikirkan, aku organize, dan juga tidak terlalu memasukkan hal-hal yang sebenarnya belum saatnya gitu teman-teman. Jadi kayak ya begitulah, kadang rasa syukur tuh datang dari hal sekecil itu. Oke, tadi sopnya sudah matang, terus ini aku tinggal ulek bahan sambelnya ya. Ini ada nasi-nasi yang nempel di cabai, tapi nggak apa-apa sih, tetap enak. Aku lupa harusnya kalau sambal sop tuh nggak usah pakai tomat ya, hanya cabai dan bawang. Tapi ini udah kebanjur pakai tomat juga. Aku masak di atas nasi ya, di rice cooker gitu. Waktu itu ada yang nanya dari Mbak Lilis, untuk beras Beefood Setra Ramos itu enak apa enggak? Kalau menurut aku sih tetap enak ya, tapi yang aku dapet tuh teksturnya memang sedikit lebih perak daripada beras yang biasanya aku pakai seperti merek Sania atau Lahap atau Hoki gitu. Jadi ini di aku tuh berasanya sedikit lebih perak, padahal takaran airnya sama. Mungkin nanti aku coba masak ditambahkan airnya sedikit lebih banyak.
Oke teman-teman, ini kegiatanku menyajikan atau memasak menu makan malam sederhana dengan budget minim tapi alhamdulillah tetap disukai keluarga. Semoga menu ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya. See you next video. Assalamualaikum. Bye.